فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 152 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata di dalam doanya, ini dalam Shahihul Jami', wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaiton indal maut, dan saya berlindung kepadamu untuk digulingkan oleh syaitan tatkala mati, tatkala datangnya kematian. Yatakhabbatu syaiton, yaitu dirasuki syaitan tatkala mati, sehingga tidak mengucapkan mungkin husnul khotimah, kalimatut tauhid dan sebagainya. Naudzubillah. Cuma di sini Syekh Al-Albani mensahihkan, tayyib. Ana tak tahu sanadnya. Waruwina fi ba'dil akhbar, dan telah diriwayatkan kepada kami. Ini menunjukkan Ibnu Katsir memang mendapatkan pelajaran-pelajaran ini dengan sanadnya. Namanya ahlul hadis. Di sebagian akhbar annahu qol, Nabi berdoa. Ini Nabi kah ya? Tak, ini cerita tentang setan. Ayo, itu baru betul. Tapi dulu dibahas di Damaj tentang asar ini, asarnya dhaif. Tapi secara makna betul. Cuma disebutkan dalam catatan kaki di sini kalau Syekh Albani mensahihkan, tak apa, boleh jadi dengan sanad yang dikumpul-kumpulkan jadi saling menguatkan, dan memang maknanya betul, yaitu Iblis berkata, ya Rabbi wa izzatika wa jalalik, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu dan demi keagunganmu. Iblis mengakui Allah punya sifat-sifat. Melebihi yang 7. La azalu ughwihim, saya akan terus-menerus menyesatkan mereka. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh-ruh mereka ada di dalam badan-badan mereka. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku. Wala azalu aghfiru lahum ma mastaghfaruni, aku akan terus-menerus memberikan pengampunan pada mereka selama mereka memohon pengampunan kepadaku. Ini betul-betul menimbulkan harapan. Allah Maha Baik. Wa qala Allah Ta'ala asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah Ta'ala berfirman, syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran, yaitu menakut-nakuti, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir. Tak mungkin kita rela diberi janji kefakiran oleh syaitan, tapi ditakut-takuti. Kalau kamu gini, gimana masa depanmu? Kalau kamu gini, gimana memberi makan anak istri, dan seterusnya itu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian-kekejian. Agar apa? Agar selamat dari kefakiran. Dan bahkan ini akarnya adalah dari fitnah dia yang pertama. Tatkala dia memberikan bisikan kepada ayah kita Adam, yaitu tidaklah Rabbmu melarang kalian berdua dari ini kecuali karena Rabbmu tidak ingin kalian berdua menjadi malaka ini, atau dalam qiraah lain malika ini, atau termasuk orang yang kekal. Sementara jelas Adam lihat di surga penuh dengan kemewahan, kekayaan, kesejahteraan. Kalau tidak kekal di sini, kita jadi apa nanti? Nah, ditakut-takuti. Sementara pokok ini adalah syajaratul khuld, yaitu pokok kekekalan. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan luntur. Yaitu intinya memang ditakut-takuti. Kalau tidak ikut jalan saya, maka Anda akan tidak sejahtera, boleh jadi akan fakir setelah ini. Maka diperintahkan oleh syaitan untuk melakukan kekejian. Di antaranya adalah durhaka kepada Allah di surga itu, agar selamat dari kefakiran yang ditakut-takutkan tadi, diancamkan. Auzubillah. Sementara wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan darinya dan kurnia. Kita tidak maksum, tapi alhamdulillah Allah senantiasa siap mengampuni kita selama kita mohon pengampunan, menempuh jalan-jalan yang menghapus dosa-dosa dan sebagainya. Dan juga adanya kurnia, bukan sekedar diampuni lalu dibiarkan,
tapi malah diberi kenikmatan-kenikmatan. Baik. Kesalahan diganti dengan kebaikan dan boleh jadi akan dilipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dia maha luas kurnianya, dan juga tahu siapa yang layak mendapatkan itu. Sama-sama berjanji, tapi siapa yang jujur tentunya Allah, dan siapa yang dusta yaitu iblis. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allahul musta'an. Kemudian disebutkan di sini fawa'dullahi huwal haqqus sidq. Maka janji Allah itulah yang benar dan itulah yang jujur. Ini terjemahan kita secara biasa. Namun seandainya ini kita terjemahkan secara balaghah, hak ini adalah masdar sebagai apa? Bentuk mubalaghah. Asalnya kan al-haq sebagai apa? Isim fa'il. Baik, tapi tatkala khabarnya dibuat masdar, ini adalah min babil mubalaghah, betul-betul sangat benar, sangat sesuai kenyataan. Demikian pula as-sidq, asalnya adalah shadiq. Wa'dullah huwas shadiq. Namun bukan isim fa'il yang dipakai, bahkan apa yang dipakai adalah masdar lil mubalaghah, benar-benar jujur janji Allah. Sementara iblis bukan sekedar apa itu penipu, tapi gharur, sangat menipu. Allahul musta'an. Kita sudah tahu teorinya, tapi praktek sehari-hari ya memang apa, wallahu musta'an, perlu saling mengingatkan dan mendukung. Wa wa'du syaitan huwal batil. Sementara janji syaitan itulah yang batil. Nah, ini kembali ke apa itu kaidah asal. Khobar itu dibuat dengan isim fa'il atau mungkin isim maf'ul atau sifat musyabahah, bukan dengan pola masdar. Ya asalnya gitu. Tapi batil wa isim fa'il. Wa qad rawa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih min hadis Atha ibn Sa'ib an Murrah al-Hamdani. Ini asal sananya sahih, tinggal apa lihat murid dari Atha siapa. Kalau murid dari Atha adalah Sufyanain atau siapa namanya itu, Syu'bah atau Hamadan, maka ini tak masalah. Tapi kalau yang meriwayatkan dari Atha adalah murid-murid yang belakangan, maka riwayat jadi lemah karena Atha hafalannya guncang setelah di akhir-akhir hayat beliau. Lihat murid beliau siapa yang meriwayatkan ini. Ari bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dohirnya ini hadisnya ma'ruf ya, hadis yang sahih dohirnya. Inna lisyaitani limmatan bi bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu memiliki bisikan. Lamam yaitu bisikan. Pada bani Adam, walil malaki lammah. Malaikat juga memiliki bisikan yang baik-baik. Fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarr. Fa-nya fa tafsiriyah, amma tafsiliyah. Maka bisikan syaitan adalah yaitu dia memberikan janji berupa keburukan, wa takdzibun bil haq, dan mendustakan kebenaran. Baik. Hari kiamat belum tentu ada, jangan-jangan itu cuma khayalan seperti kata para ahli kalam. Baik. Mana buktinya sampai sekarang tak nampak tuh hari kiamat. Istilahnya nakut-nakuti. Wa ammalammatul malak, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khair, yaitu janji akan adanya kebaikan dari Allah, wa tasdiqun bil haq, dan membenarkan kebenaran, bahasa kita ya, membenarkan kebenaran. Baik. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah. Maka barang siapa mendapatkan yang demikian itu, bisikan yang baik dan sebagainya, ketahuilah maka itu adalah dari Allah. Hendaknya dia tahu ini dari Allah. Falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah. Bahkan terkadang saking kuatnya bisikan malaikat, mungkin apa kita waktu tertidur kita dibangunkan untuk apa qiyamul lail, dibangunkan ini waktunya daras dan sebagainya. Entah siapa yang memanggil kita, macam ada panggilan padahal enggak ada orang. Nah, boleh jadi ini bantuan dari Allah melalui malaikatnya dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, kalau bisikan setan yang kuat memanggil-manggil padahal enggak ada, untuk ngajak yang buruk-buruk misalkan. Kemudian waman wajadal ukhra, barang siapa mendapati yang lain bisikan yang buruk-buruk, falyata'awwad minasyaiton, maka hendaknya dia mohon perlindungan dari setan. Summa qara, selanjutnya beliau membacakan firman Allah Ta'ala, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Disebutkan dalam catatan kaki ini dhaif Tirmidzi. Berarti tinggal lihat itunya ya, siapa murid dari Atha ibn Sa'ib.
Berarti dia boleh disahihkan kalau apa? Dengan penguat-penguat yang lain. Hadis Aisyah ataupun yang lainnya, 500 syaitan dan 500 malak itu. Iya, dikuatkan dengan hadis Aisyah yang di riwayat Muslim. Wa qad dzakarna fi fadli suratil Baqarah, dan kami telah menyebutkan dalam keutamaan surat Al-Baqarah anna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fih, bahwasanya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu di dalamnya. Itu apa? Hadis Abi Hurairah inda Muslim. Baik. Wa dzakarna fi fadli ayatil kursi, dan kami telah menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi, anna man qara'aha fi lailah, bahwasanya barang siapa membacanya di suatu malam, la yaqrabuhu syaiton. Ra'nya di fathah, adapun kalau ra'nya di dhammah perlu min. La yaqrubu minhu syaiton. Syaitan tidak mendekati dia hatta yusbih, sehingga masuk di waktu pagi. Ini ma'ruf ya, hadis Abi Hurairah inda Al-Bukhari, dan juga apa? Hadis Ubay bin Ka'ab inda An-Nasa'i, tentang masalah apa itu pencuri yang datang itu. Ternyata dia adalah jin. Kemudian mengajarkan ayat kursi. Wa qala Al-Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf qala anba'ana Malik an Sumai an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini pembahasannya sudah berubah, tapi terkait dengan perlindungan dari gangguan setan masih. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari. Dijelaskan oleh An-Nawawi, satu hari maksudnya adalah yaitu sepanjang pagi sampai siang. Baik, sebanyak 100 kali. Kanat lahu adla asyri riqab. Berarti kanat kembali ke kalimat tadi. Maka kalimat ini untuk dia setara dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Masya Allah, pahalanya sebesar apa itu? Duit berapa ini? 1 hamba sahaya, apalagi 10. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat untuk dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan, dan jadilah kalimat tadi sebagai perlindungan, penjagaan untuknya minasyaiton, dari syaitan, yaumahu dzalika hatta yumsi, di hari dia itu sampai masuk waktu petang. Berarti memang apa? Maksudnya adalah nahar, sepanjang siang. Nah, nanti petang membaca yang sama. Baik, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bih, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amalan yang lebih utama dari apa yang dia datangkan, illa ahadun amila aksara min dalik, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu. Mungkin apa? Lebih dari 100, atau amalan yang memang kualitinya lebih dari itu. Wa akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Malik wa qala Tirmidzi hasan sahih. Nah, Masya Allah, padahal ini satu jenis amalan, namun pahalanya berbagai jenis. Ilahuna wallahu a'lam. Iya, kalau kita baca riwayat secara lengkapnya, iya. Kayak membacanya apa itu? Hina yumsi, maka akan selalu dijaga hatta yusbih, sampai masuk di waktu pagi.